Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 1. Lia Yunita 049, 2. Novitasari 050, 3. Ahmad Zulfa NIM 052, 4. Santi Indriani NIM 145, dan saya Davis Setiawan NIM 154 akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan PT Unilever Indonesia Tbk. Pada permulaan, kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri pada tahun 1933. Pada awal berdiri, namanya Lever Schipfabriken N.V. yang beroperasikan di Batavia. Dan pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan terakhir pada tahun 1997 berubah nama lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk hingga saat ini. PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang penyediaan consumer products, yaitu home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Ada banyak rangkaian produk Unilever Indonesia Tbk, yaitu mencakup brand-brand terkenal seperti Pepsodent, Loop, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Blend, Royco, Bango, dan lain-lain. Inilah rangkaian brand utama dari produk PT Unilever Indonesia Tbk yang tersedia di banyak negara, tidak luput di Indonesia juga banyak. Analisis multivariat untuk perusahaan go public, Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Di mana X1 merupakan hasil dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 laba ditahan dibagi total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 penjualan dibagi total aset. Berikut merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Perhitungan Z-score PT Unilever Indonesia diperoleh sebagai berikut. Hasil Z-score untuk periode tahun 2017 yaitu 4,028 sekian. Hasil Z-score untuk periode tahun 2018 yaitu 4,705 sekian. Dan hasil Z-score untuk periode tahun 2019 yaitu 3,95 sekian. Kemudian, untuk indikasi Z-score sendiri, yaitu jika Z-score kurang dari 1,81, maka mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Jika Z-score lebih dari 2,99, mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan jika Z-score lebih dari 1,81 dan kurang dari 2,99, berarti kondisi perusahaan berada dalam area yang ambigu. Grafik Z-score merupakan formula yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan secara dini dengan memperhitungkan nilai dari beberapa rasio keuangan yang berkaitan dengan kemampuan likuiditas perusahaan. Di slide selanjutnya menunjukkan grafik
Z-score selama 3 tahun. Pada tahun 2017, Z-score menunjukkan angka di atas 2,99, berarti perusahaan dalam keadaan aman. Kemudian pada 2018 masih menunjukkan angka di atas 2,99, jadi juga masih aman. Kemudian pada tahun 2019 masih di atas 2,99, jadi 3 tahun berturut-turut perusahaan masih dalam keadaan aman atau safe area. Selanjutnya yaitu analisis dari hasil Z-score. Analisis di sini sudah saya jelaskan di dalam grafik Z-score. Namun perlu diketahui bahwa tingkat keamanan dari perusahaan ada 3. Yang pertama distress area, gray area, kemudian safe area. Distress area berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi pada kerugian. Kemudian gray area berarti perusahaan berada dalam posisi antara bangkrut atau untung. Kemudian safe area berarti perusahaan berada pada posisi keuangan yang aman atau tidak sedang mengalami kebangkrutan. Jadi perusahaan PT Unilever Tbk masih pada posisi aman dengan nilai Z-score lebih dari 2,99. Dari slide berikut dapat dilihat berita-berita dari PT Unilever. Yang pertama, Unilever tetapkan tujuan baru yang besar dan ambisius mengenai pangan masa depan atau Future Food. Target ini merupakan bagian dari ambisi Unilever terkait Future Food atau pangan masa depan yang diluncurkan dengan 2 tujuan utama, yaitu membantu masyarakat melakukan transisi menuju pola makan yang lebih sehat dan mengurangi dampak lingkungan dari rantai makanan. Yang kedua, bagaimana kami menjadikan makanan yang baik bagi planet sebagai pilihan yang lezat bagi semua. Artinya setiap orang dimanapun harus memiliki akses untuk menikmati makanan yang baik. Kami tahu bahwa pola makan berbasis nabati dan beragam lebih baik bagi kesehatan kita dan kesehatan planet ini. Tetapi, jika kita ingin mengajak masyarakat untuk beralih ke makanan berbasis nabati, harus lebih mudah didapat, terjangkau, dan lezat. Ketiga, kemajuan kami terkait penggunaan plastik. Kami menggunakan bahan alternatif plastik untuk kemasan yang memungkinkan, misalnya mengganti kemasan tub es krim dari plastik menjadi bahan kertas daur ulang. Upaya ini digunakan untuk menghemat sekitar 4.500 ton plastik. Selanjutnya, Unilever Indonesia optimis terus bangun bisnis yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Artinya bahwa karyawan memiliki peran penting dalam kesuksesan upaya perusahaan untuk terus beroperasi, memastikan produk-produk Unilever Indonesia bisa sampai ke tangan konsumen di masa-masa penuh tantangan ini. Dan yang terakhir, tetap siap menghadapi pandemi. Unilever Indonesia catat lebih 1,7% pertumbuhan penjualan domestik retail pada tahun berjalan September 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan produk kesehatan dan kebersihan, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan selama pandemi. Dari penjelasan slide-slide sebelumnya, diketahui bahwa kesimpulan PT Unilever Indonesia pada tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penjualan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi hal ini masih berada di kategori aman. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia tetap optimis dalam membangun bisnis yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, PT Unilever Indonesia berada di Z-score pada tahun 2017 menunjukkan kategori dalam safe area hingga tahun 2018 sampai 2019 masih dalam kategori safe area, di mana perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang aman, dan pada kondisi ini kemungkinan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian mengenai saran bagi perusahaan, pihak perusahaan harus bisa menilai apa saja yang termasuk prioritas dan tidak prioritas, khususnya terkait cash flow bisnis, serta memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan.
Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberikan gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, perusahaan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh jika terjadi penurunan laba, sehingga dapat diketahui faktor apa yang menjadi penyebab hal tersebut dapat terjadi dan dilakukan perbaikan aktivitas untuk kedepannya. Jadi, evaluasi itulah sangat penting karena dengan adanya evaluasi, perusahaan dapat mengetahui penyebabnya sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Kemudian, evaluasi dilakukan pada bagian produksi, pemasaran, perencanaan, dan sebagainya.